Rogue Waves. Di tengah lautan yang tampak tenang, kapal-kapal besar kadang menghadapi musuh yang tidak terlihat. Rogue Wave, gelombang raksasa setinggi gedung 10 lantai yang muncul tanpa peringatan. Fenomena ini begitu tiba-tiba, begitu brutal, dan begitu mematikan, sehingga para pelaut menyebutnya tembok air. Selama berabad-abad, Rogue Waves dianggap legenda, sampai tahun 1995 ketika platform minyak Draupner di Laut Utara merekam gelombang setinggi 26 meter datang sendirian tanpa badai. Gelombang itu menghantam platform seperti palu dari langit. Secara ilmiah, penyebab pastinya masih diperdebatkan. Ada teori tentang interferensi gelombang, ada juga yang menyebut arus laut yang menggulung energi ke satu titik. Namun satu hal pasti, Rogue Wave cukup kuat untuk menenggelamkan kapal tanker, kapal pesiar, bahkan kapal kargo raksasa dalam hitungan detik. Megathrust Tsunami. Tsunami biasa sudah mematikan, tapi tsunami Megathrust adalah bencana planet. Tsunami ini muncul ketika lempeng bumi patah secara ekstrim, melepaskan energi yang setara puluhan bom nuklir. Gelombangnya tidak hanya tinggi, tapi juga berlari. Kecepatan tsunami Megathrust bisa mencapai 800 km per jam, setara pesawat jet. Dari kejauhan, tsunami terlihat tenang, hanya seperti ombak panjang. Tetapi begitu mencapai pantai, seluruh kekuatannya meledak, menjadi dinding air. Tsunami 2004 menjadi contohnya. Gelombang setinggi rumah 3 lantai menyapu 14 negara dan menghapus kota-kota yang telah berdiri ratusan tahun. Para ilmuwan tahu bagaimana tsunami terbentuk, tapi kapan ia muncul, di mana ia akan muncul, itu masih misteri. Tsunami Megathrust adalah pengingat bahwa lautan bisa berubah dari damai menjadi penghapus peradaban dalam satu napas bumi. Underwater Volcano. Gunung api bawah laut adalah raksasa yang hidup di kegelapan. Ketika mereka meletus, manusia kadang tidak pernah tahu sampai terlambat. Letusan bawah laut dapat menciptakan tsunami, membuat awan gas panas, dan melepaskan gelembung besar yang mampu menghilangkan daya apung kapal, membuatnya tenggelam tanpa gelombang besar. Erupsi Hunga Tonga 2022 adalah salah satu contoh paling ekstrim. Letusannya menghancurkan sebagian besar pulau, menciptakan awan abu setinggi 40 km, dan menghasilkan gelombang yang menjalar ke seluruh dunia. Padahal, itu hanya salah satu dari ribuan gunung api bawah laut yang tidak dipetakan. Kita tahu lebih banyak tentang permukaan Mars daripada dasar laut kita sendiri. Dan di bawah sana, gunung-gunung api terus bernafas, menunggu saat untuk melepaskan kekuatan purba mereka. Whirlpool raksasa. Whirlpool bukan legenda pelaut, ia nyata. Beberapa whirlpool bawah laut memiliki diameter ratusan meter dan cukup kuat untuk menghisap kapal kecil, bahkan menarik benda berat ke kedalaman yang tak terukur. Whirlpool kuat muncul ketika dua arus besar bertemu atau ketika air deras melewati celah sempit antara pulau. Arusnya bergerak seperti bor raksasa yang memutar laut menjadi corong spiral. Di Norwegia ada Saltstraumen, arus tercepat di dunia. Sedangkan di Kanada, Naquacto Rapids begitu kuat sampai rantai baja yang dipasang pemerintah terputus hanya oleh dorongan air. Namun yang paling misterius adalah whirlpool tak terlihat yang hanya muncul di radar arus, bukan di permukaan. Disinilah penyelam dan robot laut dalam pernah hilang, seolah diseret oleh sesuatu yang tidak punya wajah. Methane seafloor. Ketika dasar laut memanas atau retak, metana yang tersimpan ribuan tahun dapat meledak ke permukaan dalam bentuk gelembung raksasa. Fenomena ini disebut methane blowout. Masalahnya, gelembung metana besar mengurangi kepadatan air. Jika sebuah kapal berada tepat di atasnya, kapal itu bisa kehilangan daya apung dan tenggelam seketika meski tidak ada ombak, badai, atau arus besar. Beberapa teori menyebut methane blowout sebagai salah satu penyebab misteri hilangnya kapal di segitiga Bermuda. Rekaman sonar dari Siberia hingga Samudra Atlantik menunjukkan lubang-lubang raksasa di dasar laut,
bukti ledakan metana yang pernah terjadi. Fenomena ini tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diprediksi. Laut tampak tenang di permukaan, tapi di bawahnya ada bom waktu yang menunggu untuk meledak. Freak tides. Di beberapa wilayah seperti Kanada, Chile, dan Alaska, terjadi fenomena pasang surut super cepat. Air bisa naik atau turun dalam hitungan menit. Ini menciptakan arus kuat yang dapat menarik perenang ke laut, menghancurkan kapal kecil, atau menjebak orang-orang di tebing pantai. Beberapa freak tides mampu menciptakan gelombang sungai, dinding air yang bergerak ke arah ulu, menghancurkan apapun yang dilintasinya. Tanpa peringatan, laut berubah bentuk, seperti menarik nafas raksasa yang tidak bisa dilawan manusia. Rip current adalah salah satu fenomena laut yang paling mematikan, tetapi paling diremehkan. Arus ini bergerak dari pantai menuju laut dengan kecepatan hingga 2,5 meter per detik. Cukup cepat untuk menyeret perenang terbaik sekalipun. Yang membuatnya berbahaya adalah arusnya tidak terlihat. Dari permukaan, laut tampak biasa, tetapi begitu seseorang masuk ke jalur rip current, mereka akan ditarik seperti disedot mesin raksasa. Setiap tahun, lebih banyak orang tewas karena rip current dibandingkan hiu, namun banyak yang tidak mengerti cara menyelamatkan diri, bukan melawan arus, tapi membiarkan tubuh melayang ke samping sampai keluar dari jalurnya. Rip current mengingatkan kita bahwa laut tidak butuh badai untuk mematikan. Internal wave adalah gelombang besar yang tidak terlihat di permukaan, terjadi ratusan meter di bawah laut. Gelombang ini bisa setinggi 100 meter, lebih tinggi dari gedung pencakar langit, tetapi bergerak dalam sunyi total. Internal wave dapat membalik kapal selam, merusak sensor, dan mengubah arus perairan. Beberapa ilmuwan percaya, internal wave adalah penyebab banyak hilangnya kapal selam selama Perang Dingin. Para penyelam profesional menyebutnya gelombang hantu, karena mereka bisa merasakan tekanan tiba-tiba tanpa tahu apa yang sebenarnya bergerak di bawah mereka. Internal wave adalah dunia laut yang hidup, tapi tanpa wajah. Dan hingga kini, manusia hanya bisa memetakan sebagian kecil dari monster diam ini.